Ini pertanyaannya, pernahkah atau bolehkah seorang yang sudah usul tadi itu berharap kepada Allah? Pernahkah atau bolehkah seorang yang sudah usul itu masih punya atau berharap kepada Allah? Kayaknya enggak ada, Mas. Enggak ada sudah. Semuanya itu sudah tergambar dalam rasa. Contoh-contoh seperti ini. Ketika kita dalam pemikiran orang-orang umum lah, saya pengen kerja, akhirnya nanti dapat penghasilan yang seperti ini. Nah, ini kan contohnya seperti itu kan. Nah, tentunya pemikiran-pemikiran yang seperti ini akan memunculkan pengharapan. Iya. Gitu. Berharap dengan usahanya itu tadi, dengan pergerakan itu tadi, membuahkan hasil yang seperti ini kan gitu. Nah, kan ada pengharapan. Kalau orang-orang yang ahli zuhud, tidak ada, Mas. Gitu. Ketika dalam rasa itu tergambar ingin melakukan seperti ini dan di situ dilimputi oleh Allah, ya dia laksanakan. Hasil atau tidaknya dia tidak pernah berpikir. Dia hanya menjalankan apa yang menjadi gambaran dalam rasanya, bahwasanya itu mutlak dari Tuhan. Tidak pernah berharap, dan mungkin salah satu cara untuk melatihnya kalau yang belum sampai ini, berarti sebaiknya tidak boleh berharap apa-apa. Ya itu kan rasanya orang-orang yang sudah mencapai kesyuhudan, Mas. Kalau yang masih belum, ini kan hanya goresan-goresan sedikit yang saya dohirkan lah, saya dohirkan supaya kita yang masih dalam tahap pembelajaran itu mempunyai gambaran gitu, mempunyai gambaran bahwasanya ketika kita melakukan suluk, melakukan perjalanan spiritual tentang rohaniyah kepada Tuhan, bahwasanya kiat-kiatnya nanti harus ke sana itu. Rasa yang dihasilkan itu ternyata seperti itu. Nah, jadi ketika kita nanti melakukan proses pembelajaran itu, kok hasilnya itu tidak sesuai apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang yang sudah mempunyai kesyuhudan kepada Allah, berarti kita perlu evaluasi lagi gitu loh. Jadi punya gambaran lah, saya sudah melakukan seperti ini, kok tidak sesuai apa katanya guru saya dulu seperti ini. Oh, berarti ada yang salah ini, kayak saya melakukan prakteknya. Nah, itu. Seharusnya outputnya yang sudah disampaikan itu harus sama seperti itu. Kalau jalannya boleh beda, tapi rasanya sama. Apa tadi poinnya, pertanyaannya tadi? Apa masih boleh berharap? Masih boleh berharap. Ataukah masih ada harapan terhadap Allah? Bukan boleh berharap. Sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan sudah. Itu loh. Ginilah cara, ya seperti katakanlah saya ibaratkan sekarang tukang bangunan lah. Tukang bangunan sudah ditata dalam sebuah gambaran arsitek,
dia tidak boleh melanggar dari gambaran sang arsitek itu tadi, gitu ya. Itu saya kira pemahaman yang mempermudah untuk kita evaluasi. Kalau seandainya tukang ini melanggar dari gambarnya arsitek ini tadi, ya tentunya ya ada masalah nanti, masalah gitu loh. Jadi tidak ada di dalam benak sang tukang ini, oh saya bikin gini aja kah, biarlah tidak sesuai gambar, tidak bisa. Oh dia cuma kuliah, nanti kerjaannya bisa-bisa dia dipecat, dibongkar lagi bangunannya, ya. Karena tidak sesuai dengan gambaran sang arsitek itu tadi. Saya kira dari penjelasan ini bisa kita ambil kesimpulan masing-masing kan. Jadi mau rencana apa tukang ini? Sudah tidak punya rencana, dia tinggal menjalani aja. Banyak yang menyampaikan, Gus, berarti kalau sudah tidak berharap sama sekali, padahal dalam dohiriahnya, dalam aktivitas keseharian kehidupannya itu secara syariat dia juga berdoa seolah-olah memohon. Iya. Dia juga ada yang menyampaikan bahwa doanya seorang yang sudah, bagi seorang ahli zuhud itu adalah bentuk kemesraannya kepada Allah. Itu apakah benar seperti itu, hanya seperti itu saja, Gus, atau seperti apa, Gus? Kalau dalam sisi hakikatnya itu enggak ada, Mas. Pada saat beliau itu ahli zuhud bersyariat gitu lah. Ya, secara syariat berdoa. Oh iya, tetap. Bagaimana di dalam rasanya? Ya tetap yang berdoa ini ya tidak ada yang lain. Kesadarannya tetap Allah ini hidup, yang berdoa ini hidup, yang mengabulkan hidup. Adakah kaitan dengan manusia? Mana ya? Nggak bisa dipahami, nggak bisa kalau nggak capek situ. Meskipun saya sendiri juga berdoa, Mas, habis sholat berdoa, habis majelis taklim berdoa kan gitu. Tapi doanya ini sudah tidak ada pengakuan gitu, Mas. Semuanya ini yang berdoa, yang menggerakkan bibir ini mengucap doa ya Allah, yang mendengarkan doa ini pendengarannya Allah. Terus sisi manusianya di mana lagi? Sudah ada. Cuma persepsinya yang melihat orang-orang yang belum mencapai ke situ saja yang kelihatannya berdoa. Katanya sudah tidak berdoa, itu kok berdoa kan gitu ya. Itu kan menjadi rahasia mereka orang ahli zuhud sendiri. Dalamnya itu seperti apa? Makanya guru-guru saya dulu itu banyak yang tidak masuk logika, sudah sering saya ceritakan gitu kan. Adu ayam
Saya mau ngaji udah bawa kitab, beliaunya 2 ayat. Nah, itu. Lah kalau kita dari sisi zahirnya melihatnya, nggak dapat ilmu, Mas. Karena orang ahli zuhud itu nutupnya, dia tidak ingin diketahui, ya ditutup sama Allah itu tadi. Dalam rasa hatinya itu memang seperti itu, arahnya ke sana. Jadi intinya yang dituju, seperti Gus Dur waktu itu kan ceritanya itu kan, apa, ada seorang santri bertamu sama beliau, kemudian dibuatkan minuman kan itu. Nah, minuman gelasnya ini dilap sama celana dalam laki-laki itu ya. Nah, kemudian ditaruh gelasnya, kasih gula, kasih air, kasih teh, apa, ngudek apa bahasa Indonesia ya? Ngaduknya itu pakai sikat gigi. Itu tadi. Lah kalau si tamunya, santri yang bertamu tadi itu melihat dohirnya Gus Dur yang seperti itu, ya jadi minum, Mas. Makanya itu tidak diminum. Terus Gus Dur bilang gini, jangan terlalu, kamu itu jangan terlalu kalau melihat dohir. Yang penting kan tehnya itu enak. Oh itu tadi celana dalam juga masih baru, saya beli dari toko, belum saya pakai. Yang penting kan intinya bersih gelasnya. Terus kemudian saya pakai sikat gigi itu juga baru dari toko, belum saya pakai. Yang penting kan gulanya hancur dan rasanya manis. Nah, saya kira dari penyampaian Gus Dur tersebut ini sudah menyampaikan pelajaran yang dalam, gitu, pelajaran tasawuf. Rasanya kita dalam menjalani kehidupan dunia ini jangan terlalu kita menilai sisi dohiriyahnya makhluk, gitu loh. Karena kita mudah jengkel, mudah terpancing emosi itu kalau melihat sisi. Kalau kita melihat dalamnya makhluk, maka ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hati kita akan menjadi tenang, tentram, gitu loh. Tidak mempermasalahkan apapun tentang perbedaan di sisi zahiriyah.